Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi keluarga besar SKPB. Begitu juga sahabat dan kerabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di awal bulan September. Satu kasih karunia Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk duduk diam di kakinya dan menikmati firman-Nya sebagai sarapan bagi rohani kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, kami ingin menikmati sarapan sorgawi yang telah Engkau siapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan berjudul Perintahnya untuk Kehidupanku. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19, Kejadian ke-19 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Ini masih kisah tentang Lot ya. Kita sudah dengar selama 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat, bagaimana Tuhan mengasihi Lot. Bahkan Tuhan juga mengasihi orang-orang yang ada di dalam sekitar kehidupan Lot. Demikian juga pada pagi hari ini kita akan belajar lagi bagaimana cara Tuhan mengasihi setiap kita lewat kehidupan Lot. Nah, ketika Lot sudah keluar ya, dipaksa keluar, dia kan berlambat-lambat begitu. Lalu dipaksa keluar, ditarik segera keluar dari kota Sodom dan Gomora begitu ya. Lalu kedua malaikat, di sini tulisnya orang karena malaikat itu datang dalam rupa manusia begitu. Kedua malaikat itu udah sampai keluar kota, berkatalah salah satunya, "Lari," katanya, "selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kita lihat di sini dari perintah ini, dari kalimat ini, kita melihat satu situasi yang mencekam, ya, satu situasi yang tidak boleh berlambat-lambat, satu situasi di mana diperlukan satu konsentrasi yang tinggi, ya, perhatian begitu. Jangan berhenti, lari katanya, ya, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Mengapa demikian? Ada kalimat terakhir dikatakan supaya engkau jangan mati lenyap. Tuhan tidak menginginkan
kematian Lot sekeluarga. Ya, sebab itu Tuhan mau Lot bersegera, jangan berlambat-lambat. Tuhan mau Lot jangan berhenti sedikit pun, lari terus menjauh dari kebinasaan. Nah, pagi hari ini, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita? Supaya kita selamat, Tuhan tidak mau kita berlambat-lambat. Supaya kita selamat, kita harus lari dari kebinasaan. Ya, kita nggak boleh santai jalan dari kebinasaan. Kita harus segera menjauh dari perkara-perkara yang membuat kita binasa. Lalu dikatakan lagi, jangan menoleh ke belakang katanya. Ya, kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ya. Saudaraku, anak-anak yang Tuhan kasihi, para kerabatku, sampai saat ini kita gak pernah ngerti tiang garam itu seperti apa. Apakah itu seperti tiang lalu asin rasanya, kita gak tahu. Ya, itu masih misteri. Meskipun kalau pergi ke Israel dan sekitarnya itu melewati Sodom dan Gomora, satu kota wilayah begitu ya. Di situ ditemukan banyak sekali mineral yang dipakai untuk obat-obatan, belerang, yaitu menunjukkan bahwa di kota itu memang pernah, di daerah itu pernah terjadi hujan api dan belerang yang seperti tertulis di Alkitab ini, di pasal ini. Dan belerang itu sangat banyak berguna bagi pengobatan ya, bagi obat-obatan. Nah, ada satu seperti batu begitu ya, yang berbentuk seperti seperti manusia, seperti perempuan begitu ya. Nah, itu yang seringkali dikatakan, diperkirakan itulah istri Lot begitu yang sudah menjadi tiang garam. Tetapi pagi hari ini apa yang kita belajar? Istri Lot menoleh ke belakang. Sudah dikatakan ada perintah ya. Ada perintah jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti, lari terus lari supaya selamat. Tetapi istri Lot melanggar perintah itu. Ya. Padahal perintah diberikan supaya selamat. Perintah diberikan bukan untuk memberi kesulitan. Perintah diberikan bukan supaya menyusahkan. Tetapi perintah diberikan supaya ada kehidupan. Pagi hari ini kembali Tuhan menyatakan bahwa Dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Oleh sebab itu banyak Dia memberikan peraturan, banyak Dia memberikan perintah, ya. Dan kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Ada Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan perintahnya, kehendaknya, supaya kita tidak binasa. Dunia ini seperti Sodom dan Gomora, di mana bertambah-tambah kejahatan. Orang tidak lagi memperdulikan Tuhan. Orang hidup egois. Yang penting gua senang. Yang penting gua kenyang. Yang penting aku happy. Ya, yang penting aku ini keadaannya baik-baik saja. Nggak penting orang lain. Nggak penting mama papa khawatir apa enggak. Ya gak penting mama papa capek cari uang supaya aku bisa sekolah. Ya, aku mau main saja. Aku tidak mau bikin PR. Aku malas-malasan. Nah, pagi hari ini Tuhan ingatkan. Ada banyak aturan. Mungkin lewat gurumu di sekolah, lewat orang tuamu di rumah, lewat pemerintah, di dalam kehidupan di negeri di mana kita tinggal. Di Indonesia ada banyak peraturan di dunia ini.
Tujuannya supaya apa? Supaya kita boleh hidup selamat. Ya, selamat di perjalanan, tidak mengalami kecelakaan. Sebab itulah ada lampu merah, ya, ada rambu-rambu lalu lintas. Tetapi pagi hari ini Tuhan katakan, bukan soal selamat di perjalanan saja, tetapi keselamatan untuk hidup kekal. Ada banyak peraturan makan, peraturan kesehatan. Itu pun merupakan bagian dari peraturannya Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan memberikan peraturan supaya kita jauh dari hidup dosa. Kita jauh dari pergaulan yang jahat. Kita jauh dari segala perkara-perkara yang menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Istri Lot menoleh ke belakang. Kenapa dia menoleh ke belakang? Dia masih ingin melihat apa yang terjadi di belakang. Mungkin saya juga begitu. Ya, saya ingat waktu satu hari saya pulang kerja. Pulang kerja, saya kerja di daerah Pluit begitu ya, di daerah Jembatan 2. Lalu begitu sampai daerah Taman Kota dan Mogot lewat sedikit sudah tidak bisa jalan. Kenapa? Karena ternyata ada kebakaran hebat. Ada kebakaran hebat itu, waduh, jalan kaki kami ya. Satu pabrik, saya lupa pabrik apa, kalau nggak salah Indomesin atau apa daerah situ lah. Kebakaran luar biasa. Itu jalan kaki mencekam, takut, gelap, mati lampu ya, listrik dimatikan. Jalan kaki rame-rame begitu. Seperti itu. Saya begitu melewati daerah kebakaran ya, apinya besar, kita lihat begitu, jalan cepet-cepet. Tapi masih noleh juga, meskipun takut masih lihat juga ke samping begitu. Kayak apa sih seperti itu. Nah, anak-anakku, saudara-saudaraku, kita belajar pagi hari ini. Belajar satu, kita mau perhatikan apa yang menjadi firman Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita. Kata menoleh di sini, artinya kita jangan melihat lagi perkara-perkara yang dulu. Kita jangan lagi masih menginginkan ya, masih ngintip-ngintip perkara-perkara yang menjadi kebencian Tuhan, masih menganggap remeh perintah Tuhan. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh perintah Tuhan. Kita mau fokus, kita mau mementingkan perintah Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan memberikan perintah supaya kita selamat. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Anak-anakku, sebagai siswa-siswi di sekolah, ada banyak peraturan supaya kamu boleh menjadi seorang siswa-siswi yang mendapat ya, anak-anak yang boleh mendapat didikan, ilmu pengetahuan yang benar. Dan khususnya di SKBB, kalian juga supaya boleh bertumbuh imanmu kepada Kristus dengan benar. Imanmu bertumbuh menjadi orang-orang yang kenal Tuhan dan tidak hidup di dalam dosa. Ya, takut kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, sehingga engkau lepas dari jerat dosa. Karena kita nggak pernah tahu berapa lama perjalanan hidup kita. Istri Lot juga tidak tahu. Dia pikir masa noleh ke belakang aja nggak boleh. Ya, rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketaatannya kepada firman Tuhan. Ada banyak orang, kenapa sih nggak boleh merokok? Kenapa sih nggak boleh nonton film-film yang cabul? Kenapa sih nggak boleh begini? Kenapa sih nggak boleh begitu? Aduh, ikut Tuhan tuh susah banget. Sedikit aja nggak apa-apa kali. Cuman sekedar tahu, ya, nyobain aja sekali aja. Akhirnya banyak orang yang terjerumus dan tidak dapat lepas dari jerat dosa. Pagi hari ini kita belajar satu hal yang penting, bahwa Tuhan memberikan perintah. Ya, untuk apa? Untuk kehidupan kita. Perintahnya untuk kehidupanku. Perintahnya supaya aku selamat, bukan supaya aku binasa. Kita mau belajar menjadi orang-orang yang mengerti kasih Kristus di dalam hidup kita. Dia memberikan perintah karena dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami lebih mengerti lagi bahwa kami perlu menghargai perintah-Mu. Kami perlu mentaati perintah-Mu meskipun rasanya tidak masuk akal. Seperti istri Lot, Tuhan. Mungkin dia berpikir kenapa tidak boleh ke belakang hanya sebentar saja. Mari ya Tuhan, mampukan kami untuk taat kepada perintah Tuhan sekecil apapun. Karena kami tahu Engkau memberikan perintah kepada kami supaya kami tidak binasa, supaya kami tidak lenyap, supaya kami boleh memperoleh hidup kekal. Ampuni kami Tuhan, kami sebagai seorang anak, kami seringkali tidak menghargai nasihat orang tua kami, perintah orang tua kami. Sebagai seorang murid, kami tidak menghargai apa yang menjadi ajaran dari guru-guru kami. Sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami seringkali tidak mentaati perintah Tuhan. Ampuni kami Bapa. Roh Kudus, mampukan kami ingat akan firman-Mu, ingat akan perintah-Mu, dan mampukan kami untuk mentaatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, sahabat dan kerabatku, mari perhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan supaya kita tidak binasa. Tuhan Yesus memberkati.